sudah siap? Tim penguji sudah bersiap? Baik, terima kasih. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para guru penguji, yang saya hormati para frater dan guru yang hadir, dan yang saya kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan tumbuhan liar rambusa atau Passiflora Foetida dan lemon citrus lemon untuk olahan permen keras sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan vitamin C. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Elizabeth Bella da Silva sebagai pembicara 1. Perkenalkan, saya Simon Petrio Lewadong-Waki sebagai pembicara 2. Perkenalkan, saya Katerina Biasa sebagai pembicara 3. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan untuk pembicara 1 untuk menjelaskan materi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun, pemanfaatan vegetasi lokal sebagai sumber pangan dan produk kesehatan masih belum optimal. Salah satu tanaman yang belum banyak dimanfaatkan adalah rambusa atau Passiflora Foetida yang tumbuh liar di berbagai lingkungan yang terkena sinar matahari langsung. Rambusa memiliki kandungan gizi seperti vitamin C, mineral, kalsium, zat besi, serta antioksidan. Tetapi pemanfaatannya masih sangat terbatas dan pada umumnya hanya dikonsumsi langsung. Di sisi lain, lemon dikenal luas sebagai buah dengan rasa asam khas, aroma segar, pengawet alami, dan peningkat kualitas pangan. Dengan karakteristik tersebut, rambusa dan lemon berpotensi dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah. Salah satu produk yang sesuai adalah permen keras, yang memiliki tekstur keras, tampilan menarik, dan umur simpan yang lama, sehingga berpotensi menjadi alternatif inovatif dalam pemenuhan kebutuhan vitamin C melalui karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Pemanfaatan tumbuhan liar rambusa Passiflora Foetida dan lemon citrus lemon untuk olahan permen keras sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan vitamin C. Berdasarkan judul dan uraian penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses pembuatan permen keras berbahan dasar rambusa dan lemon berdasarkan karakteristik fisik, warna, dan tekstur. Yang kedua, berapa kadar vitamin C yang terkandung dalam permen keras rambusa dan lemon yang telah dihasilkan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah: yang pertama, dapat mengetahui proses pembuatan permen keras berbahan dasar rambusa dan lemon yang dihasilkan, yang menghasilkan tekstur, rasa, dan warna yang baik. Yang kedua, dapat mengetahui kadar vitamin C yang terkandung dalam permen keras berbahan dasar rambusa dan lemon yang dihasilkan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemanfaatan buah rambusa. Penelitian ini juga memberikan informasi mengenai proses pembuatan permen keras dari ekstrak buah rambusa. Hal ini dapat menjadi referensi dalam mata pelajaran IPA dan prakarya terkait pengolahan pangan dari bahan alami. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai buah rambusa. Sekian dari saya memberikan kesempatan kepada pembicara 2 untuk menjelaskan metode penelitian. Yang berikut metode penelitian. Mohon maaf, kajian pustaka terlampir dari halaman 11 sampai 25. Terima kasih. Yang berikut metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen murni atau true eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, perlakuan yang diberikan berupa variasi penambahan sari lemon pada pembuatan permen keras berbahan dasar rambusa atau Passiflora Foetida. Di sini kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas, yang kedua variabel terkait, yang ketiga variabel kontrol. Yang berikut desain penelitian.
Penelitian ini menggunakan beberapa perlakuan berdasarkan perbedaan penambahan sari lemon dalam pembuatan permen keras rambusa. Yaitu pada percobaan pertama kami menggunakan 10% sari lemon, dan pada percobaan kedua kami menggunakan 10% sari lemon, 20% sari lemon. Penelitian ini dilaksanakan di rumah peneliti sebagai tempat pelaksanaan eksperimen pembuatan permen keras berbahan dasar rambusa dan lemon pada tanggal 14 Maret 2026 dan dilanjutkan dengan uji kadar vitamin C pada tanggal 16 Maret 2026 di laboratorium kimia Smas Frater Don Bosco Loleba. Yang berikut proses pembuatan permen keras. Yang pertama, buah rambusa dan buah lemon dicuci. Kemudian kami mengambil sari dari kedua buah tersebut. Lalu kami menimbang semua bahan yang akan diolah. Berikut, gula dan 5 gram air dipanaskan hingga larut. Setelah panas, kami menambahkan sari buah rambusa dan buah lemon sambil diaduk hingga mengental. Setelah mendidih dan berubah warna, adonan permen dituang ke cetakan dan didiamkan hingga mengeras. Lalu, permen yang telah jadi digunakan sebagai sampel pengujian. Yang berikut metode pengujian vitamin atau titrasi iod. Metode yang digunakan untuk menentukan kadar vitamin C dalam penelitian ini adalah metode titrasi iod atau iodimetri. Metode ini digunakan karena vitamin C dapat bereaksi dengan larutan iodin melalui reaksi oksidasi reduksi. Pada proses titrasi, larutan sampel dititrasikan menggunakan larutan iodin hingga terjadi perubahan warna setelah ditambahkan indikator amilium. Perubahan warna menjadi biru keunguan menunjukkan bahwa seluruh vitamin C dalam sampel telah bereaksi dengan larutan iodin. Cara kerja titrasi iod. Yang pertama, sampel permen ditimbang kemudian dihancurkan. Yang kedua, dilarutkan dalam aqueous hingga larut. Yang ketiga, larutan sampel dimasukkan ke dalam labo Erlenmeyer. Yang keempat, ditambahkan beberapa tetes larutan amilium sebagai indikator. Yang kelima, larutan kemudian dititrasi dengan larutan iodin menggunakan buret. Yang keenam, titrasi dilakukan hingga larutan berubah warna menjadi biru keunguan sebagai tanda titik akhir titrasi. Yang ketujuh, volume larutan iodin yang digunakan dicatat. Kedelapan, data tersebut digunakan untuk menghitung kadar vitamin C dalam sampel. Adapun data-data yang dikumpulkan meliputi 1. Data hasil pembuatan permen keras rambusa dan lemon. 2. Data hasil pengamatan karakteristik fisik permen seperti warna dan tekstur. 3. Data hasil pengujian kadar vitamin C menggunakan metode titrasi iod dan perlakuan komposisi lemon pada percobaan pertama 10% dan percobaan kedua 20%. Teknik analisis data, penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif. Baik, saya akan memberi kesempatan kepada pembicara ketiga. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, dan bab 5 dari penelitian kami. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua variasi sampel, yaitu sampel F1 dan F2. Untuk F1, kami menggunakan 10 gram rambusa dan 10 gram lemon. Sedangkan untuk F2, kami menggunakan 10 gram rambusa dan 20 gram lemon. Variabel yang dibedakan dalam penelitian ini adalah jumlah penambahan lemon, sedangkan bahan lainnya seperti gula dan air dibuat sama agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Tujuan dari variasi ini adalah untuk menganalisis pengaruh penambahan lemon terhadap karakteristik produk dan kadar vitamin C. Setelah itu kami melakukan pengamatan organoleptik. Berdasarkan hasil pengamatan organoleptik menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pada kedua sampel. Pada sampel F1, warna terlihat lebih pucat dan rasanya kurang asam. Sedangkan pada sampel F2, warna lebih cerah dan rasanya lebih asam serta segar. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan lemon mempengaruhi sifat sensorik produk, terutama pada warna dan rasa. Setelah itu kami melakukan pengujian kadar vitamin C. Pengujian kadar vitamin C dilakukan menggunakan metode titrasi idiometri. Metode ini bekerja berdasarkan reaksi antara vitamin C sebagai dan iodin sebagai oksidator. Selama masih ada vitamin C, iodin akan terus bereaksi
Ketika vitamin C sudah habis, akan muncul perubahan warna yang menandakan titik akhir filtrasi. Perhitungan ini dilakukan menggunakan rumus sederhana sehingga hasil bersifat estimasi atau nilai yang mendekati hasil sebenarnya. Maka untuk menghitung kadar vitamin C digunakan rumus sebagai berikut. Vitamin C sama dengan volume iodin dikali 0,88, di mana volume iodin adalah jumlah larutan yang digunakan dan 0,88 merupakan angka yang sudah mewakili normalitas iodin. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa sampel F1 membutuhkan 130 tetes larutan iodin dan menghasilkan kadar vitamin C sebesar 5,72 mikrogram. Sedangkan sampel F2 membutuhkan 180 tetes larutan iodin dan menghasilkan kadar vitamin C sebesar 7,92 mg. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa sampel F2 memiliki kadar vitamin C yang lebih tinggi dibanding F1. Selain itu, F2 juga membutuhkan jumlah tetesan iodin yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena kandungan vitamin C pada F2 lebih tinggi. Secara ilmiah, vitamin C merupakan senyawa yang mudah larut dalam air dan sensitif terhadap panas. Namun dalam penelitian ini, proses terbatas sehingga sebagian vitamin C masih dapat dipertahankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi rambusa dan lemon dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai gizi. Selain itu, penambahan lemon juga meningkatkan rasa dan warna produk, sehingga permen keras ini berpotensi sebagai alternatif sumber vitamin C. Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, permen keras berbahan rambusa dan lemon dapat dibuat dengan baik. Yang kedua, penambahan lemon berpengaruh terhadap rasa, warna, dan kadar vitamin C. Dan yang ketiga, sampel terbaik adalah F2 karena memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi, sehingga produk ini berpotensi sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan vitamin C. Adapun saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai daya simpan produk. Selain itu perlu dilakukan uji tingkat kesukaan konsumen, dan produk ini dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar agar memiliki nilai ekonomis. Sekian presentasi dari kami. Kami memberi kesempatan pada penguji untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk tim presentasi. Sekarang dipersilakan untuk tim penguji memberikan pertanyaan. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh penulis kepada kami penguji untuk berkomunikasi. Oke, yang pertama, apresiasi untuk Bella dan teman-teman yang sudah menyelesaikan KTI-nya dengan baik. Kita langsung ke halaman yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini beberapa kali direvisi oleh pendamping. Pernah dibawa ke pendamping atau tidak? Pernah. Berapa kali direvisi oleh pembimbing latar belakang? Dua kali. Dua. Sudah dibaca baik-baik latar belakangnya? Sudah. Paragraf pertama dengan paragraf kedua itu nyambung tidak? Antara paragraf pertama dan paragraf kedua nyambung tidak? Nyambung. Paragraf pertama tuh berbicara soal apa paragraf pertama? Aneka ragam hayati yang ada di Indonesia dan tumbuhan yang belum banyak dimanfaatkan. Iya. Paragraf kedua tiba-tiba langsung muncul. Itu apa itu? Tumbuhan. Rumusan. Oke. Lalu paragraf 3 dan 4 nyambung tidak? Nyambung tidak 3 dan 4? Nyambung tidak? Tidak nyambung.
Nanti kamu punya pendahuluan ini perbaiki sedikit lagi, tarik kata penghubung supaya menghubungkan sehingga kamu punya paragrafnya terbaca dia nyambung. Ini macam tidak ada antara satu dengan dua, tidak ada keterkaitan. Tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul ini, jadi berdiri masing-masing paragrafnya. Kemudian paragraf terakhir merujuk pada penelitian di atas. Di atas itu penelitian yang mana? Paragraf terakhir halaman 9. Merujuk pada penelitian di atas. Di atasnya yang mana? Merujuk pada penelitian di atas. Di atasnya yang mana? Yang terakhir di halaman 9 itu kan sudah. Di atas itu menunjukkan yang mana di atas? Merujuk pada penelitian di atas. Berarti dia menyimpulkan dari kalimat sebelumnya. Nah, di atasnya ada di mana? Di paragraf berapa? Ada tidak di situ? Tidak ada. Jadi kata di atasnya untuk siapa? Tiba-tiba muncul. Makanya perbaiki lagi kamu latar belakang tidak nyambung sama semuanya, tidak ada kesinambungan sama sekali. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pembuatan permen keras berbahan dasar rombusta dan lemon berdasarkan karakteristik fisik, warna, dan tekstur. Jadi yang kamu mau lihat ini prosesnya atau tekstur permen yang dihasilkan. Rumusan masalah yang pertama. Proses dengan teksturnya itu. Rumusan masalah satu rumusan satu masalah. Jadi kita tidak gabungkan satu kali begini nah. Sudah? Jadi kalau mau proses berarti yang pertama prosesnya dulu. Yang kedua baru lihat dia punya karakteristiknya, dilihat dari warna dan tekstur. Sehingga kamu punya uji organoleptik yang di belakang itu ada manfaatnya. Kalau cuma ini, kalau masalah yang pertama, maka uji organoleptik yang kamu buat tidak ada manfaatnya, tidak ada guna dimasukkan dalam kelompok penelitian, tidak ada. Sudah, jadi rumusan masalahnya ada 3 Oke. Kemudian kita lakukan hal berikut. Kamu punya ada sedikit rapat anda di sini, jadi kita ada kelama sedikit teman-teman. Oke. Di halaman 23 dia pustaka. Sudah. Batas maksimal konsumsi vitamin C adalah 2000 mg per hari. Berarti satu hari boleh paling banyak hanya boleh 2000 mg. Kalimat di bawahnya mementahkan kalimat sebelumnya. Konsumsi melebihi dosis di atas masih dianggap aman karena beberapa penelitian menemukan bahwa mengkonsumsi vitamin C sebanyak 500 mg itu memperkuat pernyataan sebelumnya atau membatalkan pernyataan sebelumnya. 2000 dengan 500 mana lebih besar? Jadi jangan sampai salah ketik. Nanti lihat lagi, karena kamu ambil orang punya pekerjaan, orang punya jurnal. Nah, bicara soal jurnal, kamu punya satu tulisan 31. Semuanya dibaca kan? Baca semua, oke baik. Coba yang terakhir, jurnal yang terakhir yang ke-31 itu dibaca dan diterapkan di bagian yang mana dalam KTI Anda?
diterapkan di bagian yang mana di kategori ini? Baik, di daftar pustaka di urutan yang ke 31 dibahas pada angka kecukupan gizi vitamin C Di halaman di halaman 22. 22. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke halaman 28. Perbaikan sedikit ya. Variabel bebas adalah pembeda. Variabel bebas dalam penelitian Anda adalah variabel bebas itu yang divariasikan. Dalam penelitian ini yang divariasikan apa? Apa yang divariasikan? Permen kerasnya dari Apa? permen kerasnya dari bahan lemon dan rambutan. Yang divariasikan dalam penelitian ini adalah apa yang kamu variasikan dalam penelitian ini? Variabel bebas itu variabel yang komponen yang kamu variasikan, kamu buat berbeda. Kan sari lemonnya. Sari lemon dan sari rambutan ya. Oke, jadi di situ diperbaiki ya, bukan penambahan sari lemon, tetapi volume sari lemon dan rambutan. Variabel terikat bukan terkait. Variabel terikat bukan hari ini dengan variabel terkait. Kalau salah nanti diperbaiki oleh guru besar dari samping ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir. Kalau eksperimen karya tulis ilmiah, semua hal yang kita kerjakan itu harus dituliskan secara jelas. Berapa gram yang kamu timbang, berapa mililiter yang kamu pakai, harus dituliskan secara jelas. Jadi bukan sampel permen ditimbang kemudian dihancurkan. Ditimbangnya berapa gram? Karena kamu mau hitung kadarnya. Jadi berapa persen dalam itu? Sampel permen ditimbang kemudian dihancurkan. Ditimbang sebanyak berapa sampel permennya? Dilarutkan dengan aquades hingga larut. Dilarutkan dengan berapa mililiter? Kamu buat penelitian ini berat ini Bang. Jadi kalau seperti ini tidak bisa. Untuk menghitung kadar tidak dapat nanti. Lalu rumus yang dipakai itu di bagian halaman 31 benar ya? Vitamin C, massa vitamin C dalam sampel itu didapat dengan volume titranya, iodiumnya, lalu normalitas itu konsentrasi dari iodiumnya, lalu 88,W.
88 itu angka tetap dalam rumus. W itu massa berat sampel. Berat sampel dalam hal ini apa? Apa sampelnya? Permen gambus. Lalu di perhitungan kamu tiba-tiba muncul rumus baru menjadi vitamin C sama dengan 0,88 V kali 0,0 P kali 0,88. Tidak sama dengan rumus sebelumnya. Rumusnya kamu V kali N kali 88 per W. 0,88 dapat dari mana? Karena kan penelitian ini kuantitatif, jadi salah angka, salah hasilnya salah. Angka 0,88 berasal dari perkalian 88 atau berat ekuivalen vitamin C dengan normalitas iodin 0,01 sehingga digunakan sebagai konstanta dalam perhitungan sederhana. Kamu waktu buat larutan iodiumnya, kamu hitung beratnya 0,01, normalitasnya 0,01. Siapa yang bantu kamu buat larutan iodiumnya untuk dia punya citranya? Ini normalitas itu menunjukkan konsentrasi iodiumnya. Ini kita harus kita menuliskan dalam penelitian karena kualitatif. Jadi kalau salah angka hasilnya salah, penelitiannya jadi dipakai nanti. 0,01 normal. Iodium itu siapa yang bantu kamu untuk dapatkan larutan 0,01 normalitas? Jadi di sini kami menggunakan larutan iodin. Larutan iodin siapa yang bantu buat larutan iodinnya? Dibuat dengan cara apa? Alternatifnya kami menggunakan betadine. Lalu kamu dapat 0,01 normal dari mana? Sehingga kamu berubah menjadi 0,88 tuh. Kamu menyimpulkan dari mana dia punya konsentrasinya sebesar 0,01 normalitas. Dapat dari mana? Kamu pakai tebak saja, pilih saja, tebak saja atau bagaimana? Ini berlaku untuk semua yang penelitiannya kuantitatif. Hati-hati dengan rumus yang Anda gunakan. Maka Anda punya penelitian tidak sampai dengan menguji kadarnya, hanya sampai dengan menguji apakah vitaminnya ada apa, mengandung vitamin C atau tidak. Tidak sampai dengan menguji kadar. Jadi kamu hanya sampai dengan membuktikan apakah vitamin C yang Anda buat, permen yang Anda buat mengandung vitamin C atau tidak. Sudah sampai menguji kadar ya. Sehingga rumusan masalah yang keduanya kita ganti, dirubah ya. Menguji kandungan vitamin C dalam permen yang dihasilkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Provisiat untuk kalian bertiga yang sudah menyelesaikan KTI-nya. Dari KTI yang Ibu baca, banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penulisan dan juga dalam marginnya. Oke, perhatikan rata kiri kanan, atas bawah, spasi, tanda titik, koma, itu perlu diperhatikan. Oke. Yang pertama kita lihat dulu dari latar belakang. Latar belakang kalian baca pada paragraf pertama. Dan seperti yang tadi Ibu Lin sudah sampaikan bahwa paragraf 1, 2, dan 3 serta 4
pengembangan bahan pangan dan produk kesehatan. Nah, itu mungkin bisa diperbaiki. Kekayaan sumber daya hayati. Kalimat itu kalian baca, apakah tidak terlalu tertulis? Kalian bisa mengubahnya? Bisa. Baikkan ya. Terus yang berikut, banyak kata-kata yang juga tipu, penambahan huruf, penghilangan huruf. Nah, itu perlu diperhatikan. Terus yang berikut, kajian pustaka pada bab 2. Tanaman Rombusta sendiri berasal dari Amerika Selatan. Tanaman Rombusta sendiri. Nah, ketika dalam penulisan KTI, apakah tanaman Rombusta sendiri menggunakan bahasa KTI? Mungkin bisa dihilangkan. Terus langsung saja, tanaman Rombusta berasal dari Amerika Selatan, telah menyebar di berbagai wilayah tropis di dunia. Jadi hilangkan di situ, berkembang di daerah tropis di seluruh dunia. Itu bisa dihilangkan. Terus yang di bagian bawah, tanaman Rombusta dan buahnya, sudah lihat? Tetap di bagian bawahnya, sudah lihat? Tanaman Rombusta dan buahnya memiliki ciri-ciri yang berbeda dari famili Passiflora. Nah, itu bisa dihilangkan. Hilangkan buahnya tuh, bisa tambahkan seperti ini. Tanaman Rombusta memiliki ciri morfologi khas. Morfologi khas dibandingkan spesies lain dalam famili Passiflora. Jadi dia lebih spesifik. Ini masih banyak sekali, tapi kalau nanti ibu omong satu nanti lama. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ibu mau tanya. Apakah sebelumnya pernah ada penelitian tentang Rombusta ini? Ada itu. Ada. Perbedaannya kalian punya itu apa? Jadi itu perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kami. Jadi penelitian sebelumnya itu mereka meneliti tentang gummy candy atau sejenis permen agar macam yupi begitu, kenyal teksturnya. Kalau penelitian kami sendiri membuat permen keras atau hard candy. Bedanya di situ saja. Oke, baik. Karena waktu saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Profesor untuk adik bertiga. Dan yang kedua, terima kasih untuk penguji 1 Ibu Lin, penguji 2 Ibu Astin. Banyak saran, pertanyaan-pertanyaan, kemudian masukan-masukannya dapat kami revisi bersama.